Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizal dengan NIM 92E24052 dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Bima Internasional MFH. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengendalian bahaya toksikologi di industri pertanian. Jadi industri pertanian modern ini menggunakan pestisida dan pupuk dalam skala besar. Paparan bahan kimia tanpa kontrol dapat menyebabkan efek toksik pada petani. Maka dari itu perlu strategi pengendalian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun bahaya toksikologis yang timbul akibat ini, yang pertama organofosfat. Jadi organofosfat ini digunakan sebagai insektisida. Efeknya itu bisa menimbulkan kejang, gangguan saraf, bahkan bisa menyebabkan kematian apabila jika terkena paparan tinggi. Yang kedua, amonium nitrat. Amonium nitrat ini adalah kandungan umum pada pupuk kimia. Efeknya bisa menimbulkan iritasi pada kulit atau pernapasan, bahkan dapat berisiko ledakan jika disimpan sembarangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu jenis paparan dan efek kesehatan. Yang pertama yaitu inhalasi. Inhalasi terjadi saat pestisida berubah menjadi partikel kecil atau gas yang terhirup oleh hidung atau mulut pekerja. Contohnya seperti seorang petani menyemprot pestisida di sawah tanpa menggunakan alat pelindung seperti masker. Karena partikel halus dari semprotan terhirup, ia mengalami pusing dan mual saat sore hari. Yang kedua yaitu absorpsi kulit, menempel dan menyerap lewat kulit. Kulit menyerap zat kimia saat terkena cairan pestisida, apalagi jika kulit tidak dilindungi oleh sarung tangan. Contohnya seperti seorang buruh tani mencampur pestisida tanpa sarung tangan dan kulit tangannya melepuh setelah terkena zat atau cairan kimia. Yang ketiga yaitu ingesti tidak sengaja atau tertelan tanpa sengaja. Terjadi jika seseorang makan atau minum tanpa mencuci tangan yang telah terkontaminasi pestisida. Contohnya seperti seorang pekerja makan siang di ladang setelah menyemprot tanaman tanpa mencuci tangan. Akibatnya ia muntah dan mengalami sakit perut karena pestisida tertelan. Di sini ada beberapa efek kesehatan yang muncul, seperti gangguan sistem pada saraf pusat, kejang, tremor, susah konsentrasi, terus mual, muntah, pusing, yaitu gejala awal keracunan ringan, dan luka bakar kimia di kulit terasa panas, melepuh, bahkan bisa mengelupas, dan iritasi pada mata dan saluran pernapasan, mata menjadi pedih, tenggorokan perih, dan sesak napas. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian toksikologi. Pengendalian dari yang paling efektif ke paling dasar. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber berbahaya, misalnya tidak menggunakan pestisida berbahaya sama sekali. Contohnya seperti petani mengganti metode pengendalian hama dengan perangkap alami seperti lampu perangkap serangga. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih aman.
Contohnya yaitu mengganti pestisida kimia dengan pestisida nabati dari ekstra daun mimba atau serai. Yang ketiga yaitu engineering control atau kontrol teknik, menggunakan peralatan atau teknologi untuk membatasi paparan langsung. Contohnya seperti menggunakan alat semprot tertutup agar uap pestisida tidak menyebar ke udara bebas. Yang keempat yaitu administratif, mengatur cara kerja seperti membuat SOP atau prosedur standar dan pelatihan dan rotasi kerja. Contohnya memberikan pelatihan rutin tentang cara mencampur dan menggunakan pestisida secara aman. Yang terakhir yaitu APD atau alat pelindung diri. Digunakan sebagai pelindung terakhir, melindungi tubuh dari paparan zat beracun. Contohnya seperti menggunakan masker, sarung tangan atau sepatu, boots, dan kacamata saat menyemprot pestisida. Materi selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Di sini ada 4 masalah utama yang dihadapi dalam penerapan pengendalian bahaya. Yang pertama, biaya APD mahal. Tidak semua petani mampu untuk membeli APD karena harganya yang tidak terjangkau. Yang kedua, penyimpanan sembarangan. Bahan kimia pertanian disimpan tidak aman seperti di dapur atau di gudang rumah yang membahayakan penghuni. Yang ketiga, minimnya kesadaran. Banyak petani yang belum sadar akan pentingnya APD seperti menggunakan masker atau sarung tangan. Yang keempat, minimnya kesadaran untuk petani mandiri. Di sini ditekankan ulang terutama bagi petani mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok atau koperasi sehingga edukasi sulit dijangkau. Jadi kesimpulannya itu bahaya toksik di industri pertanian itu nyata dan masih sering sekali diabaikan. Sistem pengendalian perlu diterapkan dari hulu sampai ke hilir seperti bahan, proses, pelatihan, dan APD. Jadi petani yang sehat itu yaitu petani yang berkelanjutan dan produktivitas yang meningkat. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.